Pertama, ucapan selamat dari pemimpin dunia kepada paslon terpilih begitu, itu hal biasa saya kira dalam praktek hubungan antar negara begitu. Karena eh, pemimpin dunia begitu di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan dan matang gitu. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Strategy Talk, sebuah podcast di bawah naungan Sekolah Kajian Strategik dan Global SKSG UI. Dan pada siang hari ini kita akan membahas satu tema besar dengan tajuk Gonjang-ganjing Politik Dinasti, mengulas dinamika demokrasi dan konstelasi geopolitik. Telah hadir bersama kita Bapak Roni, selamat siang. Selamat siang Mas Afi. Bapak Roni adalah seorang dosen dari Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Dan siang hari ini kita pengen bahas tentang pemilu nih Pak. Ya. Kita kan sekarang baru saja menyelesaikan tahapan pencoblosan dalam pemilu. Dan dinamika pemilu akan terus berlanjut. Gimana nih tanggapan Pak Roni mengenai dinamika yang telah terjadi serta exposure internasional? Gimana dunia memandang pemilu di Indonesia? Oke, baik. Terkait dengan isu pemilu di Indonesia, tentu saja kita bisa melihatnya dari spektrum pra, saat, dan setelah begitu ya. Jadi pada pra election kita melihat perdebatan di masyarakat terkait dengan syarat boleh atau tidaknya seseorang maju menjadi cawapres terutama begitu ya, karena itu yang disoroti dan itu perdebatan yang terbuka di publik. Karena proses di MK kan menjadi konsumsi publik, semua orang menonton bagaimana prosesnya dan seterusnya. At the end of the day ya, pada akhirnya KPU menetapkan 3 pasangan calon gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ya masuk ke pemilu gitu ya. Dan karena kita akan bicara tentang exposure internasional, saya akan fokus bicara soal begitu bagaimana hasilnya gitu ya. Bahwa catatan saya untuk pemilu kali ini memang sorotan pada penyelenggara. Ya, jadi KPU sebagai penyelenggara semestinya memiliki pengalaman karena sejak 99 kita telah melaksanakan pemilu gitu ya. Artinya ini barang baru, bukan barang baru bagi kita gitu. Karena sudah pernah dialami. Ya, pengalaman bertahun-tahun begitu semestinya membuat penyelenggara pemilu itu dari berbagai sisi sempurna begitu. Terutama dalam hal IT. Kan dari waktu ke waktu IT KPU itu selalu menjadi sorotan. Ya, utamanya Sirekap. Ada terakhir yang Sirekap gitu. Kalau dulu ada pada awal-awal begitu tahun 99 situs KPU itu diretas gitu ya. Gambar-gambar partai itu diganti oleh hacker dengan gambar mangga, apel dan lain-lain gitu ya. Itu kerjaan hacker. Nah, itu masih belum apa-apa gitu ya. Jadi serangan seperti itu sesuatu yang sangat biasa. Jadi dia iseng saja ya melihat apakah situs ini kuat atau tidak gitu kan. Jadi orang iseng dicoba aja, ternyata berhasil gitu. Itu hacker yang sederhana. Nah, sekarang sudah paling tidak ada 3-4 kali pemilu begitu, persoalannya kok masih sama, persoalan di IT begitu. Cyber security. Ya, cyber security-nya belum kuat begitu ya. Nah, lebih dari itu di luar ketahanan situs begitu, karena kita bicara cyber itu kan ada orang yang secara sengaja menyerang, itu kan cyber attack namanya ya. Nah, sekarang
pada level yang lebih sederhana, KPU pada saat dibutuhkan dia bukan menjadi pusat informasi, ya. Saat genting, saat dibutuhkan, KPU tidak menjadi sumber utama informasi publik, ya. Maka dari itu peran itu diambil alih oleh lembaga survei, gitu ya. Jadi ketika pencoblosan selesai, kemudian penghitungan suara sudah dilakukan, rujukan masyarakat itu adalah lembaga survei, quick count gitu ya, dan ditampilkan di televisi. Semestinya peran itu diambil alih oleh KPU sebagai penyelenggara, gitu ya. Saya kasih perbandingan dengan Turki, gitu ya. Dengan Turki. Turki ini dari sisi pengalaman demokrasi tidak jauh beda dengan kita. Dari sisi IT juga tidak terlalu jauh dengan kita, begitu. Karena Turki ini kan kategorinya negara yang belum industri, gitu. Tahapannya saya kira sama dengan kita, gitulah. Tapi dalam hal penyelenggaraan pemilu, khususnya IT, mereka lebih maju. Bayangkan mereka memiliki 70-80 juta pemilih, gitu ya. Kemudian ada election, pagi election, sore itu sudah ada hasil. Oh, dengan 80 juta voters. Betul. Jadi mereka memiliki 80 juta voters, gitu ya. Kemudian pagi dilaksanakan, sore itu sudah ada hasil. Dan itu official. Disampaikan oleh ketua KPU, gitu. Dan disiarkan oleh media, ya. Media mempublish apa yang disampaikan oleh KPU. Nah, tentu setelah itu ada yang protes, ya. Partai, kemudian pasangan itu protes, gitu, terhadap hasil itu. Ada protes karena ada dasarnya, begitu. Tapi yang ingin saya katakan adalah kecepatan seperti itu yang kita butuhkan. Ya, karena yang menyampaikan itu adalah lembaga resmi, gitu. Kalau sekarang kan sepertinya sudah memasuki hari ke-4, ke-5, begitu. Kita itu belum punya pegangan. Jadi pegangan survei kita yang mana ini, kan? Karena ada banyak versi. Betul. Yang menang ini siapa, gitu kan? Akhirnya ya sudah, orang dipaksa menunggu, begitu. Di satu sisi ada yang sudah berspekulasi bahwa hasilnya adalah ABCD, begitu ya. Di sisi lain ada yang masih menunggu, begitu. Kita tunggu hasil resmi, gitu ya. Kita tunggu dari KPU hasil rekap dan seterusnya. Seakan-akan meragukan betul hal yang sudah terpublish. Ya, betul. Jadi karena tidak adanya otoritas di situ. Nah, secara timeline, begitu, KPU memang mengatakan bahwa pengumuman resminya itu akan dilaksanakan bulan Maret. Jadi sekarang Februari, begitu. Sampai ke Maretnya itu berarti ada 30 hari. Jadi pada rentang periode ini kan ada 30 hari yang tidak pasti, ya. Sehingga karena menunggu yang tidak pasti, orang mencari tahu dari sumber sekunder. Ya, sumber sekundernya itu misalkan ada Kawal KPU. Jadi Kawal KPU ini adalah situs yang dikembangkan oleh Mas Ainun Najib, gitu ya. Seorang IT aktivis, gitu ya. Dia seorang IT aktivis yang dari pemilu sebelumnya juga memang menggunakan situs itu untuk mengawal pemilu, begitu ya. Kawal pemilu nama situsnya, gitu ya. Di situ publik bisa memberikan informasi. Di TPS saya yang menang si A, di TPS saya yang menang si B. Memfoto formulir C1. Formulir C1, gitu. Jadi paling tidak selama proses penghitungan ini orang yang meragukan otoritas, dia akan melihat situs KPU. Kawal pemilu, begitu ya. Berikutnya lembaga survei yang menghasilkan quick count itu sebetulnya sebagai penghibur saja, begitu ya. Bagi yang menang tentu senang, oh ini saya menang, gitu ya. Tapi ya bagi yang kalah, apa saya kalah, gitu kan. Nah, yang kasihan masyarakat kan, begitu. Masyarakat kasihan, ini sebetulnya yang menang siapa? Disuguhkan dengan ketidakpastian. Betul. Jadi kalau KPU yang mengumumkan bahwa menurut hasil hitungan cepat KPU pemenangnya adalah A.
Kalau itu keluar dari KPU, maka orang tidak berasumsi banyak hal begitu. Karena rakyat butuh kepastian, butuh kecepatan begitu. Itu saya kira yang menjadi PR bagi penyelenggara pemilu. Apalagi terakhir KPU sudah mempersiapkan sistem yang namanya Sirekap. Di lapangan begitu banyak keluhan dari penyelenggara KPPS begitu ya. Jadi ketika di-upload proses IT-nya terlambat begitu. Jadi itu saya kira yang memporsir energi kita soal ini gitu ya. Tentang ketidakpastian lembaga yang mempublish hasil. Saya ingin menyelam lebih jauh mengenai cyber security, tapi sebelumnya izinkan tarik ke belakang. Ya. Sempat tadi dari Mas Roni membandingkan antara pemilu yang terjadi di Indonesia dan di Turki. Bagaimana mereka sangat cepat sedangkan kita butuh 30 hari. 30 hari ya. Apakah faktor cyber menjadi satu-satunya hal yang memperlambat pengumuman hasil pemilu atau justru faktor geografis? Karena sejauh yang saya paham Turki itu full atau sebagian besar daratan. Sedangkan kita archipelago, terbagi dari pulau-pulau sehingga butuh biaya logistik mungkin atau waktu. Apakah hal tersebut juga menjadi kendala bagi pelaksanaan pemilu di Indonesia? Ya, saya kira kan kita ini negara kepulauan begitu, itu tidak ada perdebatan begitu ya. Kemudian KPU diberi waktu untuk melakukan persiapan begitu ya. Nah, terkait dengan hasil begitu. Jika ini dilakukan simulasi jauh-jauh hari begitu ya, kan C1 itu boleh di mana saja, boleh di laut, boleh di pegunungan, sepanjang akses internetnya ada, gitu kan. Kalau kurang beli Starlink misalkan, gitu ya, karena kan Starlink itu dia tanpa kabel, dia memanfaatkan satelit. Jadi dimanapun dia akses internet itu ada, kan. Raw data itu bisa diakses kalau ada akses internet begitu ya. Nah sekarang ini kan KPU merasa bahwa belum saatnya kita mencapai itu gitu, sehingga yang dilakukan adalah masih sebatas mungkin ini uji coba begitu, karena yang saya perhatikan Sirekap misalkan. Sirekap itu ketika digunakan di lapangan itu ternyata banyak masalah. Artinya jauh-jauh hari itu belum ada simulasi begitu ya. Ini kan hari H begitu ya. Hari H sebetulnya zero defect gitu. Seharusnya gitu ya. Di hari H itu tidak ada kesalahan begitu. Tapi ini kan di hari H saat dibutuhkan itu tidak bekerja. Malah kesalahannya banyak ditemukan pas hari H gitu ya, pas hari H. Nah, kembali ke soal tadi begitu, kalau masalahnya adalah infrastruktur internet kita yang belum merata begitu, kan bisa diantisipasi jauh-jauh hari gitu. Jadi setiap TPS itu dipasangi Starlink misalkan begitu, atau kerjasama dengan Telkom. Setiap TPS itu ada satelit gitu. Buktinya kan saat G20 bisa semua dikerahkan gitu ya, untuk sinyal itu jangan sampai down gitu kan. Jadi maksud saya adalah bahwa tantangan geografis itu bukan lagi soal untuk zaman seperti saat ini begitu ya. Dan pada akhirnya begitu ini tanggung jawab penyelenggara, tanggung jawab bersama begitu, bagaimana pemilu kita itu dari hari ke hari mengalami perbaikan. Pada periode saat ini di tengah dunia yang sudah terhubung dengan internet, tidak semestinya kita menyalahkan akses internet dan kita negara kepulauan begitu ya. Sehingga hal-hal seperti ini semestinya bisa diantisipasi jauh-jauh hari. Ini perdebatannya masih pada level infrastruktur pendukung. Kita belum bicara kalau ada pihak lain yang berniat jahat menyerang kita, itu kan belum pada level itu. Kalau dulu pemilu Amerika kan diganggu, itu ada intention dari negara lain mengganggu pemilu, mempengaruhi pemilu, gitu ya. Jadi ada faktor geopolitik gitu ya yang mengganggu pemilu Amerika. Kalau kita kan sepertinya tidak ada.
Sepertinya. Gitu ya. Negara lain menganggap Indonesia ini belum menjadi key player di tingkat global, sehingga pemilunya itu ya urusan sesama mereka, Urusan internal Indonesia saja begitu. Gitu. Menarik sekali. Tadi ada pernyataan menarik bahwa di perihal penyiapan infrastruktur saja kita ini masih quote unquote kacau balau lah, belum bisa melaksanakan pemilu dengan baik, dengan zero defect. Tapi kemudian beberapa hari yang lalu ada berita menarik nih dari salah satu pasangan. Salah satu paslon melaporkan pada Bawaslu bahwa ada upaya untuk menyadap sistem Sirekap. Jadi semacam ada, kalau sebutan mereka itu logaritma yang memang memicu sistem untuk salah input dan memenangkan paslon tertentu. Ketika sudah difix, maka nanti jumlah lebihnya akan berpindah pada TPS lain. Ini berarti ada upaya untuk mensabotase situs. Apakah kemudian kepercayaan kita untuk melaksanakan demokrasi masih bisa disandarkan pada internet yang sebenarnya banyak ancaman ini? Pertama, hal-hal seperti ini saya kira mirip dengan yang di awal-awal dulu ya, tahun 1999, di mana gambar partai diganti dengan buah mangga gitu ya, buah pepaya dan lain-lain begitu ya. Yang seperti ini sepertinya memang perlu menjadi perhatian serius di masa depan begitu, karena ini sudah berlalu begitu ya, sudah berjalan, sehingga hal-hal seperti ini patut diantisipasi sejak awal, karena pada era saat ini cyber security itu menjadi perhatian banyak pihak, bahwa berperang hari ini itu tidak cukup hanya dengan mengandalkan tentara, tetapi dengan kekuatan cyber orang bisa menyerang. Nah, kita sebagai penyelenggara atau menggunakan instrumen demokrasi sudah harus siap dengan infrastruktur yang kita miliki begitu. Nah, sekarang kalau kejadiannya seperti itu, maka harus ada penjelasan begitu ya. Jangan tuduhan dilempar tetapi tidak ada penjelasan begitu ya. Jadi KPU juga tidak boleh defensif gitu ya. Kalau ada tuduhan berarti ada klarifikasi. Karena kan kalau tuduhan itu bisa mempengaruhi reputasi KPU gitu ya. Jadi kalau semakin banyak serangan gitu dan tidak ada klarifikasi, justru membuat KPU berada dalam posisi yang tidak menguntungkan begitu. Tapi kalau ada penjelasan, maka publik percaya bahwa KPU adalah rujukan informasi kita begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah bahwa KPU ini memang dari waktu ke waktu begitu didesain supaya menjadi lembaga yang imparsial. Imparsial itu artinya dia tidak berpihak pada semua calon begitu ya. Dia adalah pemain tengah begitu, dalam hal ini juri begitu, yang mengakomodasi semua aspirasi paslon dan kandidat begitu ya. Maka dulu di awal-awal reformasi skema yang digunakan adalah anggota KPU itu diambil dari semua perwakilan partai politik. Nah, itu tujuannya kan supaya mereka saling mengawasi. Terjadi netralitas ya, ya. Saling mengunci satu sama lain begitu ya. Karena anggota KPU-nya dari perwakilan partai politik. Nah, tapi semakin ke sini begitu skema itu diubah begitu. Kandidat ketua KPU dan komisioner itu diambil dari orang-orang yang mendaftar begitu ya. Kemudian diuji di DPR, kemudian nanti namanya disahkan dan dilantik oleh presiden begitu ya. Itu alurnya. Jadi masing-masing negara saya kira memiliki pendekatan begitu ya. Kalau di Turki, karena saya alumni Turki, paham dengan sistem di sana. Ketua KPU itu diambil dari Mahkamah Agung. Dari MA ya. Jadi unsur hakim. Salah satu hal menarik yang menjadi sorotan juga pasca pemilihan pencoblosan
adalah ketika banyak pemimpin dunia yang sudah mulai mengucapkan selamat, memberikan kata-kata selamat atas terpilihnya Pak Prabowo. Padahal kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya rangkaian pemilu belum usai dan masih mungkin terjadi perbedaan atau pergeseran suara dan ketidakpastian dari hasil pemilu. Bagaimana Mas Roni memandang hal tersebut? Apakah hal tersebut sudah menjadi budaya di antara kalangan para pemimpin dunia atau bagaimana? Ya, pertama ucapan selamat dari pemimpin dunia kepada paslon terpilih begitu, itu hal biasa saya kira dalam praktek hubungan antar negara begitu, karena pemimpin dunia begitu di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan dan matang gitu, quick count gitu atau lembaga survei itu adalah lembaga yang secara saintifik teruji gitu ya, bahwa hasil dari lembaga survei itu yang quick count hasilnya tidak akan jauh beda dengan hasil KPU begitu ya, apalagi kalau di tempat lain yang mengumumkan adalah KPU begitu. Tapi kalau ini kan memang di Indonesia KPU-nya belum bersuara gitu. Yang bersuara adalah mengumumkan hasil quick count dari lembaga survei gitu ya. Maka dari itu implikasinya adalah yang menyampaikan itu belum semua ya. Baru 5 kepala negara yang sudah menyatakan secara terang-terangan selamat kepada presiden terpilih begitu. Angka itu tentu saja mengindikasikan gitu bahwa pemimpin dunia yang lain menunggu hasil official dari KPU. Ketika KPU menyatakan bahwa yang menang adalah si A gitu ya, maka nanti pemimpin dunia yang lain akan menyampaikan ucapan selamat gitu ya. Nah, kembali ke soal ucapan selamat tadi, kalau kita lihat nama-nama yang menyampaikan ucapan ada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, kemudian PM Singapura, kemudian ada juga dari Inggris Rishi Sunak, ada juga dari Vladimir Putin begitu. Saya kira dari pesan-pesan yang mereka sampaikan itu normatif semua gitu ya, bahwa kami mengucapkan selamat dan kami ingin melanjutkan kerjasama kemitraan dengan Anda gitu ya sebagai presiden Indonesia di masa depan dalam area-area kerjasama yang sudah ada. Itu saya kira sesuatu yang normatif gitu ya, bahasanya pun normatif. Pesan yang bisa kita bedah dari ucapan tersebut adalah bahwa siapa yang paling cepat mengucapkan selamat itu menunjukkan kedekatan. Gitu ya. Ada kedekatan dan Pak Prabowo secara personal juga saya kira merupakan figur yang sebagai Menhan dia memiliki akses atau privilege untuk bicara dengan presiden-presiden begitu. Sehingga ketika Pak Prabowo diberi selamat begitu, artinya Pak Prabowo sudah memiliki jejaring yang kuat begitu. Sebagai negara tentu itu hal baik gitu ya, karena presiden yang terpilih adalah presiden yang memiliki jejak kerjasama dengan para pemimpin tersebut gitu. Jadi pesan kedua yang bisa saya tangkap dari pernyataan atau ucapan selamat dari pemimpin tadi adalah bahwa boleh jadi Pak Prabowo adalah figur yang bisa mengangkat reputasi global Indonesia di bidang diplomasi gitu, karena Pak Prabowo paham strategi, Pak Prabowo paham pertahanan strategi, sehingga negara tetangga akan berhitung. Nah, ini pemimpin baru Indonesia ini perlu kita lihat gerak-geriknya gitu. Karena pilihan-pilihan Pak Prabowo akan mempengaruhi konstelasi di kawasan gitu. Mungkin saya minta jawaban singkat lagi. Ketika Indonesia mengangkat tema politik bebas aktif, Pak Prabowo memimpin quick count, Rusia mengucapkan melalui Vladimir Putin. Namun sampai saat ini Joe Biden belum menunjukkan tanggapannya. Apakah ini pertanda
ada kedekatan Hmm. kenegaraan dengan blok timur dan blok barat. Bagaimana memandang hal tersebut? Ya, kalau kita lihat dari sisi peta politiknya begitu, ucapan dari Presiden Rusia Vladimir Putin itu merefleksikan bahwa ada kedekatan antara Indonesia dengan Rusia, gitu ya, bahwa Indonesia dekat dengan Rusia begitu. Kemudian pada titik tertentu juga memang Indonesia ini adalah pelanggan bagi produk militer Rusia. Karena kita memiliki Sukhoi dan itu disuplai dari Rusia. Pak Prabowo pernah menginginkan untuk menambah pesawat tempur dari Rusia juga, membeli dari Rusia Sukhoi begitu ya. Tetapi opsi itu dipinggirkan gitu ya. Pak Prabowo memilih jalan alternatif, yaitu mengalihkan pembeliannya itu ke Perancis, ke Rafale begitu. Itu saya kira bagian dari kalkulasi politik luar negeri gitu ya. Menarik sekali, dan bahwa penjelasan KPU harus bersikap netral karena dia menjadi pengadil sekaligus penyelenggara dari pemilu agar pemilihan umum dapat menghasilkan calon yang terlegitimasi, diakui dan diberikan keabsahan untuk memimpin. Nah, namun bicara soal legitimasi, dalam dinamika penyelenggaraan pemilu ada beberapa media luar yang meliput dan memberikan pandangannya mengenai pemilu di Indonesia. Misal ketika pencalonan Gibran, itu saya lupa persisnya media apa, tapi dia meliput demikian. Gibran disebut sebagai Nepo Baby, dan dalam kesempatan lain ada situs yang meliput bahwa for Jokowi the term is ended but the dynasty is begun. Bagaimana kemudian framing-framing dari luar tersebut atau tajuk yang berusaha dibangun dari luar mempengaruhi legitimasi atau pelaksanaan pemilu di dalam kondisi domestik Indonesia? Oke, jadi pemilu di Indonesia ini memang selalu menjadi sorotan dari waktu ke waktu ya. Karena Indonesia dianggap salah satu demokrasi terbesar di dunia gitu ya. Di antara Amerika, India dan Indonesia gitu ya. Jadi kita termasuk salah satu negara yang dianggap prototipe untuk urusan pemilu gitu ya. Dan selanjutnya begitu siapa yang terpilih di Indonesia juga menjadi concern pihak luar begitu, karena Indonesia ini kan key player. Sebagai key player tentu saja kebijakan-kebijakan luar negeri yang keluar dari Indonesia itu mempengaruhi kawasan. Nah, maka dari itu politik Indonesia day by day pasti menjadi perhatian komunitas internasional dan media internasional begitu. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan ulasan media tadi, saya kira itu bagian dari dinamika ya, dinamika politik domestik dan bagaimana politik internasional meresponnya begitu ya. Jadi situasi yang seperti ini pada akhirnya nanti akan menjadi ujian bagi kandidat yang menang gitu ya. Jadi di satu sisi memang semua orang begitu memiliki hak memilih dan dipilih gitu ya. Jadi semua orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih, sehingga walaupun dia anak presiden begitu ketika dia ikut kompetisi artinya dia punya kans untuk menang, bisa juga kans untuk kalah. Gitu ya. Dan pada akhirnya begitu situasi seperti ini menjadi pertaruhan bagi Indonesia di masa depan, karena ini soal citra begitu ya. Bagaimana secara kebersamaan ya pemerintah memiliki komitmen untuk menjaga kualitas demokrasinya begitu. Karena kita secara internasional mendeklarasikan diri sebagai salah satu
kampiun atau penjaga nilai-nilai demokrasi. Kementerian Luar Negeri itu punya program yang namanya Bali Democracy Forum. Bali Democracy Forum. Bali Democracy Forum. Di situ Indonesia ingin mengatakan kepada dunia bahwa demokrasi Indonesia semakin hari semakin baik, gitu ya. Nah, apakah terminologi itu akan diteruskan begitu? Dan ketika menjelaskan kepada internasional, Indonesia harus mampu meyakinkan bahwa demokrasi kami baik-baik saja. Itu pertaruhan bagi pemerintah Indonesia, saya kira. Menarik sekali mengetahui bahwa Indonesia ternyata mendeklarasikan diri sebagai penjaga dan pejuang demokrasi. Bahkan ada Bali Democratic Forum. Nah, ketika bicara demokrasi, menarik ditilik ke belakang bahwa netralitas pejabat itu dan pemerintah seharusnya menjadi harga mati demi pelaksanaan pemilu. Namun dengan diterbitkannya SKB Menteri yang akhirnya Menteri tidak perlu cuti atau mengundurkan diri dari jabatannya saat berkampanye ataupun mencalonkan diri sebagai kandidat, pun disusun beberapa waktu setelahnya Presiden mengatakan di depan media bahwa Presiden boleh loh berkampanye. Meskipun pada akhirnya diklarifikasi lagi boleh dalam lingkup apa dan sejauh mana diperbolehkan. Bagaimana kemudian address tersebut yang muncul dari pemerintah kemudian mempengaruhi integritas atau pelaksanaan pemilu dalam pemilu terbaru ini, pemilu 2024. Baik, situasi seperti ini memang situasinya mungkin dilematis begitu ya bagi mereka yang berada di birokrasi begitu ya, karena pada akhirnya begitu ketika paslon itu masih aktif begitu, kemudian memiliki struktur vertikal dari pusat ke daerah, ada psikologi gitu ya, psikologi di mana dia melihat atasannya gitu ya. Itu di Indonesia begitu, situasi seperti itu memang rentan gitu ya, karena ada struktur vertikal tadi. Kalau dulu memang yang aktif itu dihimbau untuk bukan dihimbau karena aturannya memang harus mengundurkan diri begitu ya. Nah, kemudian kita melihat yang terjadi seperti ini sudah berlalu begitu, maka itu di masa depan tugas birokrasi Indonesia itu adalah, atau secara umum begitu, secara pikiran bersama, bahwa institusi-institusi kita itu harus diperkuat. Bahwa semakin modern negara, semakin institusinya kuat, gitu ya. Semakin jahiliyah negara begitu, dia akan melakukan personifikasi. Jadi di masa lalu kan personifikasi itu kuat, gitu ya. Makin kesini, makan dulu kan istilah ada kerajaan. Kalau kerajaan itu patronnya adalah raja, begitu ya. Itu namanya personifikasi, gitu ya. Nah, kemudian semakin modern negara, begitu, dia akan memperkuat institusinya. Ya, institusi itu adalah patron tertinggi bagi dia yang berada di birokrasi. Contohnya adalah Amerika, gitu ya. Amerika saya kira secara institusi mereka sudah sangat kuat. Mereka yang ada di birokrasi, dia setia pada nilai institusinya. Ambil contoh ketika Donald Trump maju pada pemilu term kedua, gitu ya. Kemudian Trump sebagai presiden dia aktif, ya, tidak ada kata mengundurkan diri ya di Amerika. Dia presiden kemudian running untuk menjadi kandidat. Kemudian ada situasi di mana Trump ingin memanfaatkan birokrasinya untuk menghantam lawan politik. Dalam hal ini Joe Biden. Gitu ya. Jadi Trump meminta supaya FBI, direktur FBI untuk menginvestigasi case yang berkaitan dengan Joe Biden dan keluarganya, begitu ya. Namun yang menarik adalah direktur FBI begitu merespon, menolak permintaan Trump. Kenapa dia menolak? Karena itu di luar tugas dia. Itu melanggar kode etik dia sebagai lembaga, gitu ya.
dia tidak ingin masuk dalam pusaran kepentingan tarik ulur kepentingan politik gitu. Artinya berkaca pada itu birokrasi di Amerika itu sudah sangat terinstitusionalisasi gitu ya. Maka dari itu dalam banyak hal Amerika itu kerap kali kita jadikan sebagai model atau prototipe ya. Dalam urusan misalkan bagaimana mengontrol militer, kita belajar pada Amerika. Karena di Amerika itu mereka menganut sistem objektif civilian control namanya. Objektif civilian control. Bahwa militer itu kita percayakan saja, dia tidak akan kudeta. Oleh sebab itu yang menjadi panglima itu adalah mereka yang secara karir, secara merit gitu ya, merit system. Panglima itu adalah orang terbaik begitu ya, dan karena secara struktur dia sudah memenuhi syarat, maka dia akan jadi panglima. Maka kita menyebutnya dengan objektif civilian control, bahwa panglima itu adalah orang terbaik begitu, dan saya tidak perlu menjadikan Mengawasi dia sebagai ancaman begitu ya. Tidak perlu loyalitas dari dia, karena dia bersumpah pada institusinya, itu cukup. Gitu. Karena kalau di negara-negara berkembang kan militer itu selalu diawasi, selalu was-was gitu. Sipilnya itu was-was. Siapa tahu esok hari dia kudeta gitu ya. Maka pendekatannya adalah subjektif civilian control namanya. Bahwa presiden itu memilih petinggi militer berdasarkan kedekatan. Ini Mas Rizik ini dekat dengan saya, maka dia saya angkat sebagai panglima gitu ya. Itu namanya subjektif, ada urusan subjektif. Kalau objektif seperti Amerika, pikiran ada gitu ya. Kemudian ketika ada suara yang sifatnya kritis begitu, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki begitu ya. Jadi kalau saja respon dari pihak pemerintah adalah bahwa oke, kami menyadari ada kekurangan, kami melakukan refleksi begitu. Respon seperti itu lebih bijak saya kira, ketimbang ini melakukan serangan balik yang sifatnya tuduhan. Justru itu tidak menguntungkan bagi pemerintah begitu ya. Jangan sampai begitu dengan respon yang demikian membuat pemerintah itu semakin kehilangan legitimasi. Ya, kehilangan legitimasi artinya di berbagai sisi dia tidak mendapatkan dukungan gitu ya. Apalagi dengan serangan balik tadi begitu ya, menganggap bahwa partisan begitu, apalagi di tengah kompetisi politik. Padahal kan kalau kita baca secara komprehensif apa yang disampaikan guru besar UGM atau UI misalkan begitu, kan di situ tidak ada himbauan untuk memilih paslon atau gitu kan. tidak memilih ini. Tidak memilih ini, kan tidak ada pesan seperti itu. Kan pesannya cuma refleksi. Jadi untuk kepentingan bangsa kan begitu. Tetapi serangan baliknya adalah seolah-olah gerbong kampus itu adalah pesanan dari paslon lain. Padahal kan deklarasinya itu tidak bicara pilih paslon ini atau paslon itu kan begitu. Jadi artinya saya kira kalau ada respon seperti itu harus ditegur oleh presiden. Sebenarnya gerakan dari akademisi ini juga kemudian sebelum dan setelahnya muncul juga gerakan dari para seniman. Ada Butet misalnya yang berkoar-koar soal rusaknya demokrasi. Lalu setelah deklarasi dari akademisi pun H-2 sebelum pencoblosan itu muncul film Dirty Vote yang merekap seluruh dinamika kecurangan yang sebenarnya sudah berusaha TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif dilakukan untuk berupaya memenangkan calon tertentu. Nah, apakah kondisi seperti ini terjadi gerakan massa, civil control, pernah terjadi dalam sejarah Indonesia sebelumnya atau pada negara demokrasi
yang seumur dengan Hmm. Indonesia? Mungkin Turki atau negara mana? Ya, model seperti ini memang tren baru saya kira begitu Hmm. ya. Karena kan di masa lalu praktek seperti ini sebetulnya sudah ada begitu ya. Hmm. Tapi sekarang kan kemasannya saja yang berbeda. Hmm. Jadi pada pemilu sebelum-sebelumnya juga eh, koran tiba-tiba beredar begitu ya. Koran yang diterbitkan tiba-tiba muncul saat pemilu gitu. Itu kan ada juga di Indonesia pemilu kita sebelumnya begitu. Hmm. Nah, kalau sekarang adalah bentuknya adalah video YouTube tadi gitu ya. Hmm. Karena video YouTube saat ini kan sedang menjadi tren. Hmm. Itu adalah media yang paling efektif gitu ya, karena bisa diakses siapa saja, dari mana saja dan kapan saja begitu. Hmm. Dan ketika itu ditayangkan menjelang pemilu begitu, menurut hemat saya ini memang bagian dari perjalanan demokrasi Indonesia. Hmm. Karena demokrasi Indonesia ini kan dari waktu ke waktu ditempa gitu ya. Ini saya kira bagian dari tempaan juga gitu. Karena sejak 1955 kita sudah mendeklarasikan demokrasi ini sebagai pilihan. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu saling olo antar paslon, antar partai itu biasa. Sejak kita baru merdeka itu sudah ada. Nah, tapi kalau sekarang saya kira kemasannya saja yang berubah. Jadi kemasannya berubah, kemudian upaya-upaya untuk memenangkan kompetisi gitu ya, dengan mengeluarkan bahan-bahan yang dimiliki itu juga saya kira sesuatu yang biasa. Dan terkait dengan film tadi, kalau itu suara civil society, saya kira itu juga bagian dari refleksi juga, bahwa pemimpin yang kita harapkan itu adalah pemimpin yang melewati berbagai macam ujian. Tetapi ketika dia tahan menghadapi ujian, maka dia akan menjadi pemimpin yang kuat. Lebih dari itu, sistem demokrasi yang berkualitas itu akan mengantarkan pemimpin yang berkualitas. Saya kira gitu. Menarik sekali bahwa demokrasi is a never ending process. Proses tiada akhir, dan ada kata menarik yang sepertinya cocok untuk diletakkan bagi bangsa yang mau belajar dari kesalahan yang diperbuat, yakni anti-fragile. Semakin ditemukan kelemahannya, maka akan semakin kuat. Karena begitu kita tahu apa kelemahannya, kita bisa mengantisipasi agar kesalahan serupa tidak terjadi di masa depan. Nah, masuk mengenai media YouTube. Film serupa Dirty Food pernah, atau strategi seperti itu pernah terjadi sebelumnya, dan hari ini hanya ada perbedaan bungkus saja. Lalu seberapa berpengaruh sih media sosial, YouTube, TikTok, Instagram terhadap preferensi dari voters mungkin? Karena beberapa waktu ke belakang itu demokrasi kita banyak disandingkan dengan pemilu yang ada di Filipina. Bagaimana Bobong Marcos, putra seorang diktator pada tahun 40-an juga, itu kembali terpilih dengan menggandeng anak presiden dan menggunakan kampanye yang masif melalui TikTok, sehingga merekayasa citranya yang bengis menjadi lucu-lucu begitu. Bagaimana Mas Roni memandang hal tersebut, impactnya pada voters dan keberlangsungan demokrasi? Ya, ketika bicara tentang penggunaan sosial media yang ada TikTok, Instagram dan seterusnya begitu, saya kira itu urusan teknis gitu ya, teknis bagaimana memenangkan kandidat. Jadi pilihan itu saya kira menjadi opsi-opsi yang ada bagi tim pemenangan begitu ya. Nah, kemudian ketika mereka memilih model Filipina untuk bisa digunakan di Indonesia, saya kira itu juga bagian dari pilihan mereka.
Tapi yang menarik yang bisa saya perhatikan pada pemilu kemarin adalah memang begitu masyarakat itu tidak begitu memperhatikan urusan debat, saya kira ya. Jadi Oh. masyarakat kita di Indonesia begitu sepertinya melihat perdebatan di media itu sebagai konsumsi kelas menengah ke atas. Jadi pemilih terutama yang di kampung-kampung, di daerah-daerah begitu, mereka itu sebetulnya pilihan politiknya sudah ada. Preferensinya itu sudah ada gitu sebelum masa kampanye begitu ya. Sehingga ketika ada debat dan lain-lain begitu, perdebatan di sosial media dan lain-lain, itu seperti perdebatan orang kota saja. Jadi orang kota berdebat ABCD begitu di Twitter, di TikTok dan lain-lain. Sementara di daerah itu orang-orang sudah punya preferensi pilihan politik gitu ya. Orang-orang di daerah itu melihat bahwa program yang masuk dalam pikiran mereka adalah program yang sederhana gitu ya. Jadi artinya itu pada satu sisi adalah teknis memenangkan capres begitu ya. Dan segmen pemilih kita ternyata memang pemilih yang secara mayoritas begitu. Bahwa pemilih yang menginginkan program yang mudah dicerna. Ini pelajaran juga pada pemilu kali ini. Itu artinya bahwa membangun civic ya, masyarakat atau citizen yang kritis itu butuh waktu gitu ya. Pemilih kritis itu butuh waktu karena kampanye tentang pemilih kritis itu kan menjadi concern civil society gitu ya. Dan itu PR kita. Ini beririsan dengan rata pemilih kita itu atau penduduk kita pencapaian pendidikannya itu rata-rata di mana? Jangan-jangan angkanya masih belum berubah begitu bahwa 60% masyarakat Indonesia itu masih pendidikan tertingginya itu SMP. Hal ini berimplikasi pada kecenderungan pemilih tadi bahwa mereka sangat mudah terpengaruh dengan serangan fajar misalkan gitu ya. Kemudian debat-debat yang diselenggarakan KPU itu hanya hiburan saja begitu. Karena kalau kelas menengah kita semakin banyak dan meningkat, maka dia akan memilih berdasarkan program, berdasarkan nalar kritis mereka gitu. Kalau sekarang kan fenomenanya tadi gitu ya, bahwa di masyarakat begitu atau di berita kita perhatikan begitu bahwa di level caleg begitu amplop itu bertebaran. Serangan fajar itu seolah menjadi diskursus yang ditunggu tiap 5 tahun. Seolah-olah masyarakat itu menunggu datangnya amplop di saat fajar. Menormalisir pelanggaran ya. Ya itu praktek yang sebetulnya ada, tetapi kita kayaknya permisif dengan itu. Gitu rahasia umum. Ya, jadi masyarakat itu akhirnya karena elitnya menciptakan kondisi yang demikian, akhirnya masyarakatnya juga ya sudah tiap 5 tahun itu jadi jatah. Jadi tiap 5 tahun dapat serangan, dapat amplop gitu ya. Jadi itu saya kira sesuatu yang menjadi refleksi begitu ya. Tidak mungkin kita terus-menerus seperti ini gitu ya. Jadi sudah saatnya kita berpikir bahwa para pemilih kita itu ideologis gitu ya. Bahwa suara saya itu tidak setara dengan amplop 200.000 buat 5 tahun. Udah 5 tahun gitu ya. Oke, makasih. Terima kasih banyak atas Mas Roni atas kesediaan waktunya dan pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri diskusi kita pada siang hari ini. Tadi secara garis besar ada 5 hal yang kita bahas bersama dalam diskusi. Yang pertama dari penyelenggara pemilu KPU yang sebenarnya seharusnya bisa ditingkatkan sistemnya. Bila dibanding Turki misalnya, rekan demokrasi sejawat tapi bisa menghasilkan
kualitas pengumuman dan informasi yang legitimate dari lembaga official atau lembaga resmi. Lalu ada kandidat. Ternyata proses dari pencalonan hingga sekarang Indonesia masih menjadi perhatian dari negara-negara lain karena menjadi 3 besar negara demokratis. Lalu ada dari pemilih. Ternyata pemilih kita harus ditilik ulang apakah pendidikannya masih serendah itu dan bagaimana cara meningkatkannya. Dan tentu media memainkan peran vital dalam mengotak-atik preferensi dari pemilih. Karena terkadang sebelum masa kampanye atau debat dimulai, pemilih sudah already have their choice. Sudah punya pilihan tersendiri melalui paparan media-media atau diskusi yang berkelindan di lingkungan pemilih. Dan yang terakhir, peningkatan sumber daya manusia itu tentu harus dimulai dari pemerintah, top down. Karena ketika masyarakat civil society-nya masih memiliki keterbatasan, maka pemerintah harus memainkan peran vital dalam mentransformasi publik agar bisa menjadi pemilih yang ideologis dan dapat menghasilkan kandidat yang berkualitas dari pemilu yang berintegritas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mas Roni. Sama-sama Mas waktunya. Afi. Dan sampai jumpa pada Strategis Talk selanjutnya.